Pemirsa, dunia hiburan kembali diguncang dengan kabar yang bikin heboh. Fadel Bajide, nama yang belakangan santer dibicarakan, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Jumat malam yang penuh ketegangan, Polres Metro Jakarta Selatan menghadirkan Fadel ke hadapan publik. Namun, ada yang mencuri perhatian. Bukannya terlihat tertekan, pria yang kini berstatus tahanan ini justru melemparkan senyum di tengah sorotan kamera. Apakah ini bentuk ketenangan? Atau justru ekspresi penuh teka-teki? Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye khas para pesakitan, tangan Fadel sudah diborgol, menandai babak baru dalam kasus yang menyeret namanya. Polisi pun tak main-main. AKP Nurmadewi menegaskan bahwa penetapan tersangka ini bukan tanpa dasar. Semua sudah melalui proses panjang, dari pemeriksaan saksi hingga pengumpulan barang bukti. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kasus ini ternyata berhubungan dengan putri sulung Nikita Mirzani Laura Meizani alias Loli. Ya, ini bukan sekadar gosip belaka pemirsa. Namun, ada satu momen yang tak kalah mengundang tanda tanya. Sang kuasa hukum, Rasman Arif Nasution, mengungkapkan bahwa sebelum resmi ditahan, Fadel masih sempat meminta waktu untuk merokok. Ya, Anda tidak salah dengar. Dengan nada tenang ia berkata, "Kalau memang saya tersangka dan ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar." Lalu, apa langkah selanjutnya? Rasman memastikan bahwa ia akan terus mendampingi Fadel dan bahkan siap mengungkap fakta baru yang bisa mengubah jalannya kasus ini. Apakah ada twist tak terduga? Akankah ada kejutan dari pihak Loli? Pemirsa, tetap pantau terus perkembangannya. Karena seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita lihat bersama ya, kita sudah melalui tahap-tahap panjang. Rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka. Malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya TKP, kemudian ada dua TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK, kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB.
Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk melakukan pendampingan asesmen anak korban. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik digital, sudah melakukan uji lab darah anak korban di Bareskrim Polri, kemudian melakukan pemeriksaan ahli forensik objin dari RSCM. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli pidana. Lalu rencana tindak lanjut selanjutnya kita akan melakukan penyusunan berkas perkara, kemudian kita akan mengirimkan berkas tersebut ke JPU. Mungkin demikian. Ya, jelas sudah beberapa kali itu diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkas yang ada. Ya, ada lagi? Bu, ini kan kalau dari keterangan Loli kemarin kan bahwa keterangannya beda sehingga yang membuat FAB jadi tersangka ini karena keterangan yang terbaru. Nah, kalau boleh tahu keterangan apa sih sehingga bisa jadi? Ya, keterangan itu pasti kita kumpulkan. Ya, kemudian itu biarlah nanti kita jika memang sampai di pengadilan itu nanti dibuka. Ya, ya artinya apakah keterangan yang pertama itu tidak dipakai atau seperti apa? Semua pasti kita kumpulkan. Yang jelas semua kita kumpulkan, kemudian kita jadikan satu, memperjelas kasus yang ada. Itu. Dan apa yang menyebabkan akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka, sementara kan Fadel juga dimintain keterangan juga, betul, gitu, Bu. Betul. Artinya apakah keterangan dari Fadel itu tetap dipertimbangkan atau gimana, Bu? Ya, kembali lagi. Semua keterangan untuk memperjelas kasus yang ada pasti kita kumpulkan. Oleh karena itu, alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli itu yang memperjelas, ya itu, ya. Apalagi ada lagi. Dan kondisi artinya Fadel saat ini seperti apa masa tahanannya sendiri? Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan, ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ya, Mbak, ya, izin. Nah, itu yang dilakukan karena memang mengumpulkan semua, menjadikan berkas, melengkapi berkas.